Yang terakhir adalah intercompany profit transaction untuk depreciable asset yang upstream. Sama seperti kasus sebelumnya ya. Jadi kita memiliki 80%, terus ada amortisasi paten per tahun 5.000. Nah, dan di tahun ini si S menjual peralatannya ke P sama harganya ya 150.000, terus kemudian book value-nya 100. Jadi unrealized gain-nya nanti akan ada 50.000. Nah, terus berikutnya ada laba 100.000 dan dividen 50.000 untuk tahun ini. Maka terkait transaksi penjualan nanti si S ini akan menjurnal cash 150.000, terus equipmentnya dikurang 100.000, dan gain nanti akan diakui sebesar 50.000. Sementara si P akan menjurnal equipment 150.000 pada cash 150.000. Jadi jurnal eliminasinya adalah yang pertama, gain akan dihapus 50.000 pada equipment. Oke, terus yang kedua, ini atau kita kenal sebagai jurnal unrealized ya, yang ini ya, ini jurnal unrealized ya, unrealized. Nah, sementara yang kedua ya, kita akui yang sudah kita hapus sebagian tadi, ini kita membuat jurnal yang realized profitnya. Ya. Ini kita buat jurnal realized profit. Realized profit sebenarnya tiap tahun akan kita akui. Yang ini tadi kan ada unrealized-nya kan ada 50.000 ya. Unrealized ada 50.000. Ya, ini kan tadi gain-nya ada berapa? Ada 50.000. Atau per tahunnya 5.000. Per tahunnya akan kita akui berapa? 10.000. Oke, 10.000. Tetapi karena tahun ini kita belinya di April ya, maka 10.000 ini akan kita kalikan dengan 9/12, maka akan menjadi 7.500. Oke, maka jurnal realized-nya tahun ini itu adalah akumulasi depresiasi di debit 7.500 pada depreciation expense 7.500. Oke. Terus berikutnya jurnal amortisasi expense ya, amortisasi patennya ya, paten 5.000 pada amortisation expense-nya 5.000. Terus berikutnya jurnal menghapus dividen income 40.000, yang dikredit dividennya S 40.000. Terus yang terakhir adalah NCI expense sebesar 10.500. Asalnya itu berasal dari net income ya, net income-nya ada 100.000. Nanti kita kurangi dengan amortisasi paten. Amortisasi paten 5.000. Terus kemudian kita kurangkan lagi dengan unrealized profitnya. Unrealized profitnya akan kita kurangkan berapa? 50.000 ya. Kita kurangkan 50.000. Terus kita tambahkan dengan realized profit. Realized profit kita tambahkan 7.500. Oke, maka adjusted net income-nya akan menjadi bentar, 100 dikurang 55, 45 ya, ditambah 7,5, 20 menjadi 52.500. Oke, 52.500 kita kalikan 20% ya, nanti akan menjadi 10.500.
Nah, 52.500 dikalikan 20%, ya, dikalikan 20%, nanti akan ketemu 10.500. Oke. Terus kemudian dividen yang diterima S kita kredit, diterima NCI kita kredit 10.000, maka selisihnya yang masuk NCI adalah 500. Nah, berikutnya untuk yang di eliminasi metode equity, ya, sebelumnya kita masuk di jurnalnya dulu, di jurnal buku besarnya untuk investasinya. Yang pertama kita akan menghapus dividen, kita akan menjurnal pendapatan dividen sebesar 40.000, jurnalnya cash di debit, kreditnya adalah investment in S 40.000. Terus berikutnya untuk jurnal yang unrealized-nya, untuk jurnal pengakuan laba itu akan ada 4 jurnal ya sebenarnya ya, tetapi ini kita bisa gabung jadi satu. Yang pertama adalah net income. Net income di sini akan kita jurnal sebesar 80% dari net income. Dari net income-nya si anak. Terus berikutnya kita juga akan menjurnal amortisasi paten. Jumlahnya sama 80%. 80% amortisasi. Oke, terus berikutnya kita akan juga menjurnal terkait unrealized profit. Oke, sebesar 40.000. Kenapa 40.000? Karena transaksi ini upstream, maka laba yang dihapuskan itu juga akan kita bagi ke NCI juga. Jadi di sini nanti akan ada 80% dikalikan unrealized juga, unrealized profit. Oke. Nah, terus berikutnya realize-nya tadi kan juga ada 7.500 ya, realize-nya 7.500. Nah, ini kita juga kalikan 80% karena ini adalah upstream. Ya, 80% realize. Ya, 4 jurnal ini kalau digabung nanti akan menjadi sekian. Income from S-nya akan tersisa 42. 42 itu dari 80.000 net income, 4.000 amortisasi, dikurangi 40 unrealized, ditambah 6.000 yang realized. Totalnya adalah 42. Maka jurnal eliminasinya yang 1, 2, 3, dan 5 itu sama ya. Yang berbeda hanya pada pengakuan penghapusan income. Kalau di sini yang dihapus dividen income, di sini yang dihapus adalah income from S sebesar penjurnalan kita. Total di sini tadi ya 42.000. Oke, terus berikutnya kita akan mengkredit dividen sebesar 40.000, maka sisanya akan kita jurnal ke investment in S sebesar 2.000. Ya, ini bedanya di sini saja. Ya, angkanya dari sini ya. Terus berikutnya untuk tahun berikutnya ya, di metode cost ya, nanti jurnal eliminasinya adalah yang pertama equipment ya. Terus berikutnya akumulasi depresiasi akan kita kurangkan sebesar depresiasi yang sudah pernah kita akui di tahun-tahun sebelumnya, hanya 7.500. Oke, baru sisanya yang 42.500 ini ya, ini akan dibagi menjadi 2. Ada 80% ya, 80% nanti akan kita jurnal di RE, sementara yang 20% dari 42.500 ini kita jurnal di NCI. Oke. Nah, terus berikutnya kita akan melakukan realize-nya ya, realize-nya di tahun ini karena setahun full ya. Tadi realize-nya kan per tahun 10.000 ya. Jadi di sini kita akui full 10.000. Akumulasi depresiasi pada depreciation expense 10.000. Sementara jurnal yang berikutnya adalah amortisasi ekses. Kita jurnal amortisation expense pada paten 5.000. Jurnal yang keempat adalah menghapus dividen income sebesar 80.000. Ada dividen S 80.000. Terus berikutnya kita akan kita akan menjurnal pada NCI expense. NCI expense ini berasal dari
net income pada tahun ini sebesar 200.000. Terus berikutnya akan dikurang dengan amortisasi eksesnya ya. Amortisasi eksesnya itu ada 5.000. Dan yang terakhir kita akan tambahkan dengan realized profit. Realized profit sebesar 10.000. Ya, tidak ada unrealized lagi ya. Hanya realized profit 10.000, maka jumlahnya akan menjadi 205.000. Nah, ini kita kalikan dengan 20%. Ya, akan ketemu 41.000. Oke. Terus berikutnya ini akan kita hapus dividen sisanya 20.000. Maka yang menambahkan ke NCI adalah 21.000. Oke, ini untuk yang metode cost. Berikutnya di metode equity, ya kita jurnal dulu di jurnal umumnya ya. Jurnal investasinya, jurnal pertama adalah dividen cash investment in S pada cash pada investment in S 80.000. Terus berikutnya kita juga akan menjurnal semua pendapatan ya dan penyesuaiannya, di mana di sini adalah unsurnya net income saja ya. Net income ada 80% net income. Terus kemudian kita juga ada di sini adalah 80%-nya amortisasi, dan yang terakhir adalah dikurang dengan 8.000 karena upstream ya, maka di sini pengakuannya juga 80%. Pengakuan realize ya, 80% realize, maka total jurnalnya nanti akan ada income from S sebesar 164.000. Oke, kita juga bisa menggunakan pendekatan 3 jurnal. Kalau satu jurnal langsung dijumlahkan sekian. Maka jurnal eliminasinya adalah jurnal yang nomor 1 akan sedikit berbeda dengan jurnal eliminasi di metode cost, di mana ini pertama equipment 50 ya, terus akumulasi sebesar yang sudah di jurnal tahun sebelumnya yaitu 7.500. Nah, selisihnya 42.500 ini akan dibagi ke NCI 8.500, dan kalau yang di cost tadi masuk ke RE, di metode equity yang kita debit di sini adalah investment in S. Oke. Terus berikutnya jurnal yang kedua, yang ketiga, dan yang kelima itu sama. Yang berbeda adalah di jurnal pengeliminasian income from S ya, dimana yang kita eliminasi bukan dividend income melainkan income from S sebesar 164, atau sebesar income yang sudah diakui pada tahun itu. Ini cara hitungnya. Oke, 164. Dividen yang kita terima kita kredit 80.000 pada dividen, dan keselisihnya sebesar 84 ini akan kita hapus pada investment in S. Dengan demikian selesai sudahlah video kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.